Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2671 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini merupakan pesan penting Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Kalau jemaat mau diberkati Tuhan, mereka harus belajar dari kesimpulan Rasul Paulus yang dia tulis di ayat 11 ini. Saudara perhatikan, kalimat terakhir di sana dikatakan, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Haleluya. Saudara, kalau kata maka, ini kata yang mengandung janji. Kalau saudara melakukan kalimat sebelum kata maka itu, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kata Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu, ini janji berkat. Amin. Saudara, saya beri judul rahasia hidup yang diberkati Tuhan. Saudara, Rasul Paulus memberi kita satu resep hidup diberkati Tuhan. Yang pertama, bersukacitalah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya ditulis di sini kairete. Kairete ini berarti bersukacitalah, bergembiralah dalam Tuhan, tidak peduli apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan, jangan sampai sukacitamu itu rusak dalam hatimu. Iblis itu tahu kalau anak-anak Tuhan itu hidup dalam sukacita, maka berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupannya. Makanya iblis merusak sukacita. Banyak orang Kristen datang ke gereja, datang melayani, tapi sudah kehilangan sukacita. Mungkin sebelum mereka berangkat pergi beribadah, mereka berkelahi, bertengkar, pasangan suami istri itu. Akhirnya apa saudara? Kehilangan sukacita. Makanya selalu saya bilang, setan paling banyak itu di hari Minggu, saudara. Apalagi kalau saudara mau melayani, apalagi saudara saat itu mengambil satu keputusan, komitmen untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, wah itu godaannya itu besar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Ada banyak sekali godaan pada saat itu, supaya sukacitamu hilang dalam hatimu. Itu tujuan iblis. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus bersukacita. Di saat saudara datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, lakukan dan kerjakan itu semua
dengan sukacita. Jangan sampai iblis merampas sukacita saudara dengan memancing emosi saudara, akhirnya saudara kehilangan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersukacita selalu dalam segala hal. Amin. Saudara, jangan sampai kita datang beribadah, datang melayani, tapi kehilangan sukacita. Akhirnya apa? Persembahan kita ditolak Tuhan. Saudara ingat waktu persembahan korban dari Kain dan Habel? Saudara, persembahan Habel diterima Tuhan karena dia mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Dia memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan menerima korban persembahannya. Sementara Kain panas hati. Dia emosi, dia kehilangan sukacita. Makanya Tuhan menolak korban persembahan Kain. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai apa yang kita sudah berikan untuk Tuhan, waktu, tenaga, bahkan juga dana, kita sudah datang buang-buang waktu untuk ikut ibadah, semuanya itu ditolak Tuhan karena apa? Kita kehilangan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua untuk bersukacita dalam segala hal. Amin. Yang kedua saudara, rahasia untuk diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus sempurna? Matius 5 ayat 48 berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Bapa yang menginginkan saudara dan saya itu sempurna. Saya percaya untuk meraih kesempurnaan itu, Tuhan mau saudara melewati semua proses hidup itu. Amin. Saudara lihat Daud. Daud hebat, luar biasa. Ketika dia bermazmur, Tuhan senang. Hadirat Tuhan turun penuhi Daud. Tapi pertanyaannya, apakah Daud dia tidak pernah buat salah? Oh, pernah saudara. Bahkan dia seorang pembunuh yang sangat-sangat jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar dari Daud dalam arti gini. Orang yang mau menjadi sempurna, dia harus melewati proses ini. Betul Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi dia tidak terus-menerus terpuruk. Dia mau bangkit dan Tuhan memproses dia sehingga Daud dari hari ke hari semakin disempurnakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan bersembunyi di balik kalimat, oh namanya juga kita manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersembunyi di balik kalimat itu, kita tidak akan melalui proses disempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar dari hari ke hari, semakin diproses semakin sempurna. Kerendahan hatinya dari hari ke hari semakin sempurna. Kesabarannya semakin sempurna. Kebaikannya, keramahannya semakin hari semakin sempurna. Amin. Haleluya. Tidak ada orang yang hebat yang tidak melalui proses hidup. Semua akan mengalami proses hidup itu. Amin. Di dalam proses itu kita terus belajar untuk mengalami kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, rahasia hidup yang diberkati Tuhan, terimalah segala nasihatku. Amin. Saudara harus dengar-dengaran pada firman. Saudara harus menerima nasihat dari firman Tuhan. Jangan menolak ketika saudara mendengar firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan nasihat itu. Karena mendengarkan firman Tuhan itu membuat kita
memiliki satu pengharapan iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dengan mendengarkan firman Tuhan itu, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Amin. Saudara harus menerima nasihat firman Tuhan dan nasihat dari hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai pendeta saudara, gembala saudara. Untuk apa saudara? Untuk menyampaikan pesan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan dia. Ketika bangsa Israel marah kepada Tuhan, mereka marah kepada Musa. Akhirnya apa saudara? Tuhan mendatangkan murka kepada mereka. Artinya Tuhan memakai hamba Tuhan, pendeta saudara, gembala saudara, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan nasihat, jangan keraskan hatimu. Amin. Rendahkanlah dirimu untuk mendengarkan kebenaran firman. Di saat saudara dengar-dengaran pada firman, Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terima nasihat baik dari firman Tuhan juga dari hamba Tuhan. Dengarkan, terima itu. Jangan keraskan hatimu. Kalau sudah mengeraskan hati, saudara tidak akan menerima berkat Tuhan. Tapi kalau saudara dengar-dengaran, saudara mendengar dan melakukan dalam kehidupan saudara, saudara akan melihat pintu-pintu berkat Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, kenapa Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa? Karena dia dengar-dengaran, karena dia taat pada Tuhan. Makanya Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita mau menerima nasihat, dengar-dengaran, kita taat, kita pasti diberkati. Yang keempat saudara, rahasia hidup diberkati Tuhan yang keempat, saudara perhatikan, sehati sepikirlah kamu. Amin. Saudara, yang keempat, jadilah satu. Kita walaupun berbeda-beda, baik beda suku, beda daerah, beda budaya, tapi kalau saudara sama dengan saya, percaya pada Yesus Kristus Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Kita harus bersatu. Saudara, kalau gereja bersatu, oh haleluya, saya percaya gereja akan membawa dampak yang luar biasa di lingkungan, di daerah, di negara tercinta kita Indonesia. Amin. Tapi kalau kita tercerai-berai, masing-masing gereja mereka mengerjakan apa yang menjadi program gereja mereka, hanya fokus kepada gereja mereka, tidak mau melihat bahwa gereja lain adalah tubuh Kristus, saudara, tidak akan berdampak apa-apa. Tapi kalau gereja Tuhan bersatu, bergandengan tangan, oh haleluya, pasti di daerah itu berdampak dan nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dengan bersatu kita menjadi kuat. Amin. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara mau diberkati, suami istri harus bersatu. Orang tua dengan anak harus bersatu. Gereja Tuhan harus bersatu. Jemaat dengan majelis, dengan pendeta harus bersatu. Saudara, kenapa seringkali di dalam gereja sendiri terjadi perpecahan? Karena iblis tidak mau saudara diberkati. Makanya dia hasut satu dengan yang lain. Akhirnya terprovokasi, berantem, jadi pecah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara, gereja Tuhan harus bersatu. Supaya saudara melihat dampak luar biasa, dampak yang besar terjadi dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan. Kalau saudara menjadi satu, maka gereja akan kuat, keluargamu akan kuat, usahamu akan kuat. Kalau menjadi satu, dalam hati, dalam pikirannya satu, saudara akan melihat kuasa Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, rahasia hidup yang diberkati Tuhan,
Yang kelima, hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Artinya apa, saudara? Saudara harus hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Saudara perhatikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Saudara ketika berantem dengan pasangan saudara, apa yang terjadi? Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, sehingga dalam rumah itu saudara terasa ada sesuatu yang membuat saudara jauh dari berkat. Tapi kalau saudara berdamai, suami istri berdamai, kasih Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengalir. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera. Lepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin sudah menyakiti saudara. Tuhan mau saudara lepaskan pengampunan kepada mereka. Amin. Ampuni. Mari suami istri hidup berdamai. Orang tua dengan anak berdamai. Kakak beradik, hiduplah dalam damai sejahtera. Gereja Tuhan, jemaat dengan majelis, hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat majelis dengan pendeta, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka saudara akan melihat berkat Tuhan akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani 5 poin ini, saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya. Yang pertama apa? Bersukacita. Karena iblis dalam kegiatan sehari-hari, dia mau merusak hati saudara. Suami jadi rusak, hatinya jadi emosi, karena iblis pakai istri untuk menjadi pemicu pertengkaran di tengah keluarga. Begitu juga sebaliknya. Suami merampas sukacita istri sehingga dalam satu hari itu, walaupun mungkin pemasukannya besar, tapi tidak merasakan dampak apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada artinya kalau saudara punya banyak uang tapi saudara tidak ada sukacita dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, iblis mau merusak sukacita saudara. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita bersukacitalah dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Yang kedua, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Tuhan akan memproses saudara supaya semakin hari semakin sempurna. Betul saudara gagal sekali 2 kali, tapi jangan menyerah dengan keadaan. Teruslah alami proses Tuhan itu. Amin. Untuk memproses saudara dari hari ke hari semakin disempurnakan. Yang ketiga, terima nasihat. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan perkataan firman Tuhan. Dengarkan juga nasihat hamba Tuhan. Yang keempat, jadilah satu. Biarlah dalam hati, dalam pikiran, perkataan, perbuatan satu, sinkron. Jangan sampai dalam pikiran saudara beda, dalam mulut saudara beda, dalam perbuatan juga beda. Bapak Ibu Saudara harus terima nasihat. Jadi satu, sehati sepikir. Dan yang terakhir, hidup berdamai dengan semua orang. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berasa diberkati melalui renungan pagi ini,
Bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.